Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Cornerstone Jakarta kembali hadir membawa kabar Injil kasih karunia Tuhan kepada Bapak Ibu dimanapun kau berada. Sebelum memulai, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena harusnya di hari Selasa sebelumnya video Cornerstone berbicara tentang The Power of Imagination part ketiga harusnya tayang, tetapi karena ada beberapa hal teknis tidak dapat tayang sehingga diganti dengan hari ini, malam ini bersama-sama dengan Bapak Ibu dimanapun kau berada. Sebelum memulai, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau boleh membawa kami, mengantarkan kami sampai di titik ini. Kau terus memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat, sehingga kami dapat melewati bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, dan sekarang kami ada di bulan keempat di tahun 2021. Kami percaya Tuhan, ada bulan-bulan yang lebih baik lagi yang Kau sediakan di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Biarlah imajinasi kami, pikiran kami terus tertuju kepada firman Tuhan. Kami berdoa Bapa, agar setiap hati yang mendengarkan firman Tuhan ini dapat menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih firman Tuhan dapat berbuah, berakar kuat, dan memiliki dampak yang besar bagi orang-orang banyak. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, di 2 sermon sebelumnya kita sudah belajar tentang the power of imagination. Hari ini kita masuk ke part yang ketiga. Nanti akan ada berikutnya di minggu depan kita akan belajar di part yang keempat, bagian keempat. Sebagai penutup, di part ketiga kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana imajinasi tadi akan menentukan apa yang akan engkau lihat di masa yang akan datang. Ayat pengantar kita buka sama-sama dari 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 5 maksud saya, ayat 4 sampai 5. Ini sudah kita bahas sebelumnya di sermon sebelumnya. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Perhatikan baik-baik. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi jelas bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi hari ini Bapak Ibu, engkau dan aku bukan dikalahkan oleh dunia. Engkau dan aku tidak dapat dikalahkan karena kita yang telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara, di ayat kelima dikatakan demikian. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Tuhan menakdirkan Bapak Ibu, saudara-saudaraku untuk mengalahkan dunia. Di ayat 5 dikatakan, siapakah yang dapat mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya? Saya percaya, Bapak Ibu, saudara-saudara semua percaya bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Jadi rencananya Allah, panggilannya Allah di dalam kehidupanmu dan kehidupanku untuk mengalahkan dunia. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu, bahwa memiliki kekuatan imajinasi, Anda harus memiliki mental sebagai pemenang di dalam pikiranmu sebelum engkau dapat melihat hasilnya. Perhatikan baik-baik, ini penting sekali Bapak Ibu, karena sering sekali kita merasa sebelum kita sampai kepada medan pertempurannya, kita sering sekali sudah kalah di pikiran kita. Battlefield-nya ada di pikiran kita Bapak Ibu. Di dalam segala hal, jika kita sudah kalah di medan pertempurannya, di battlefield-nya, di pikirannya, di imajinasinya, impossible, tidak mungkin kita dapat menang di realitanya. Kita sudah belajar sebelumnya bagaimana Daud pada saat dia melihat Goliat, apa yang dikatakan oleh Daud, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sehingga dia dapat menakut-nakuti barisan dari Allah yang hidup. Daud mampu mengidentifikasi siapa dirinya di dalam Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku, engkau dan aku harus mengerti dan mengetahui bahwa kita adalah anak-anaknya Allah. Dan Allah memanggil kita untuk mengalahkan apa yang dunia ini sedang lakukan dan kerjakan. Perhatikan baik-baik. Di kitab 2 Korintus 10 kita buka sama-sama. Kita masuk ke 2 Korintus 10. Firman Tuhan di 2 Korintus 10. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5.
Perhatikan, saya bacakan bagi kita semua. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Senjata duniawi berbicara tentang segala sesuatu yang sifatnya dapat dilihat, dapat dipegang, dapat diraba, dapat dicium oleh seluruh indera kita. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di bagian terakhir, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Hari ini kita harus mengerti betul Bapak Ibu, bahwa apapun yang sedang engkau pikirkan, apapun yang sedang Bapak Ibu imajinasikan saat ini, pastikan semua itu takluk kepada pikiran Kristus. Apa maksudnya Mario? Takluk kepada pikiran Kristus. Kalau hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku merasa bahwa aduh kok tubuhku sakit, aku gak sehat, sepertinya aku tidak baik. Taklukkan itu kepada pikiran Kristus. Oh iya, Kristus kan sudah mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dia telah menebus semua sakit penyakit kami. Oh iya, berarti Tuhan menginginkan hari ini aku sehat. Oh iya, firman Tuhan yang berkata di Mazmur 103 ayat 3, Dia yang telah mengampuni segala dosa dan kesalahanku dan yang menyembuhkan semua penyakitku. Oh, itu artinya menaklukkan kepada pikiran Kristus. Bukan menaklukkan kepada pikiran dunia. Waktu engkau mungkin merasa punya masalah dengan keuangan, kita mungkin punya masalah, saudara-saudara dimanapun kau berada, engkau punya masalah dengan keuanganmu, finansialmu. Oh iya, firman Tuhan yang berkata di kitab Korintus, Dia yang kaya telah menjadi miskin, agar kita yang miskin menjadi kaya. Oh iya, firmannya kan bilang bahwa Dia akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemurahannya. Jadi aku tidak perlu takut tentang kebutuhan hidupanku. Itu namanya menaklukkannya kepada pikiran Kristus, Bapak Ibu. Memang dunia ini tidak mengenal kita, karena kita tidak berasal dari dunia ini. Karena Allah telah memberikan roh anaknya kepada engkau dan aku, Bapak Ibu. Roh itu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Hari ini, waktu engkau belajar untuk menaklukkan kepada pikiran Kristus, artinya kita sedang memusatkan kepada apa yang firman Tuhan katakan. Mempercayai apa yang dunia katakan. Hidup kita akan begitu volatile-nya Bapak Ibu. Hidup kita akan begitu cepat up and down-nya. Hari ini sepertinya suatu teori A benar, hari ini sepertinya teori B benar, dan besok diganti dengan teori C. Tidak ada yang kekal. Tetapi firman Tuhan bilang begini, bahwa firman-Ku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang Kuperintahkan. Dan yang apa yang Kuperintahkan akan dikerjakan dengan berhasil. Firman Tuhan berkata di Kolose 2 ayat 15. Di Kolose 2 ayat 15 dikatakan demikian. Kita buka sama-sama. Kolose 2 ayat 15. Firman Tuhan di Kolose 2 ayat 15 dikatakan demikian. Ia berbicara tentang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dan kemenangannya atas mereka. Jelas Bapak Ibu. Iblis tidak lagi memiliki kuasa apapun di dunia ini. Ini kabar baik. Hah? Serius? Yes. Ini kabar baik. Karena firman Tuhan yang berkata, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Jadi hari ini, kalau ada iblis berdiri di hadapanmu dengan mencoba melemparkan pikiran-pikiran negatif, dia tidak memiliki apapun lagi Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang-orang yang berkata, aduh gila nih, saya dirayu kemarin nih oleh iblis. Bukan engkau yang dirayu oleh iblis. Tetapi kita yang berkolaborasi dengan apa yang iblis sampaikan. Karena pikiran kita sering tidak menjadi pikiran yang independen. Harusnya Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pikiran kita menjadi pikiran yang independen.
dengan pikirannya Kristus. Setiap kali iblis melemparkan tuduhan kepada engkau, kau nggak mungkin menjadi orang yang hebat. Kamu punya masalah dengan istrimu, kamu punya masalah dengan anak-anakmu, kamu bukan ayah yang cukup baik, kamu ibu yang bukan cukup baik, engkau bukanlah paman yang cukup baik. Perhatikan baik-baik. Setiap kali iblis melemparkan tuduhan kepada kita, ingat bahwa dia sudah dilucuti oleh Allah. Orang-orang yang memiliki imajinasi yang baik, orang-orang yang memiliki pemikiran yang baik adalah orang-orang yang berpikir berangkat dari kemenangan. Tadi kita sudah belajar bahwa di 1 Yohanes 5 ayat 4-5 dikatakan, siapakah yang dapat mengalahkan dunia ini selain daripada orang yang percaya kepada Yesus. Allah telah memberikan kemenangan itu. Saatnya aku dan engkau Bapak Ibu memegang tongkat estafet kemenangan tadi dan mempertahankannya. Jadi kita bukanlah orang-orang yang berangkat berjuang untuk menjadi pemenang, tetapi kita adalah orang-orang yang berangkat dari kemenangan, bukan sedang berusaha untuk menang. Ini berbeda hasilnya Bapak Ibu. Daud pada saat dia mengatakan siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini di hadapan Allah, dia belum memenangkan pertempurannya di dunia realita. Tetapi Daud telah memenangkan pertempuran tadi di dalam imajinasinya, di dalam pikirannya. Dan akhirnya dia melihat kepalanya Goliat dia pegang dan dia serahkan ke burung-burung pada saat itu. Dan dia memenggal kepala Goliat dengan pedang. Daud sudah melihat kemenangan di imajinasinya. Daud sudah melihat kemenangan di pikirannya sebelum itu terjadi di dunia realita. Hari ini saya ingin menekankan Bapak Ibu, sebelum engkau dapat melihat tubuhmu sehat, engkau dan aku harus melihat terlebih dahulu di dalam pikiran dan imajinasi kita bahwa kita sehat, kita diberkati, kita disayang Allah, kita adalah biji matanya Allah. Firman Tuhan yang berkata, kita ini adalah biji matanya Allah. Siapa yang menyentuh kita sama seperti dia menyentuh biji matanya Allah. Allah akan membela kita, Allah lah yang memegang kita, dan Allah lah yang menuntun kita. Firman Tuhan yang berkata di 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita buka sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 4. Di 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan demikian. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Perhatikan baik-baik. Allah telah memberikan roh anaknya, the spirit of the son of God, ke dalam hidupmu dan kehidupanku. Artinya, tidak ada roh yang lebih besar dari roh apapun saat ini di dunia daripada roh yang ada di dalam Bapak, Ibu, dan diriku saat ini. Ini kabar baik Bapak, Ibu. Ini suatu kabar baik. Imajinasikan bahwa engkau memiliki satu roh yang tidak ada tandingnya dan tidak ada taranya di dunia ini. Berarti aku dan engkau adalah orang-orang yang sangat powerful. Amin. Kita adalah orang-orang yang sangat powerful. Imajinasi kita sesuatu yang sangat powerful untuk menentukan apa yang akan kita lihat di masa akan datang. Ke-10 orang pengintai di luar Yosua dan Kaleb melihat diri mereka apa? Melihat diri mereka sebagai belalang. Melihat diri mereka sebagai orang yang kecil yang dapat dihancurkan dan dikalahkan oleh orang-orang enak di dalam tanah Kanaan. Tetapi Yosua dan Kaleb tidak. Kaleb berkata, tidak. Kita akan mengalahkan bangsa-bangsa itu. Dan kita akan segera masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Yes, amin. Kalau ada hal-hal saat ini yang engkau dengar, yang disampaikan kepada engkau, dan itu bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan, saya berharap, saudara-saudaraku, dimanapun engkau berada, berdirilah tegak di atas apa yang firman Tuhan katakan. Di Mazmur 103 ayat 1-2 dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu, engkau tahu bahwa memiliki imajinasi yang baik itu sama dengan seperti kita memiliki ingatan yang baik. Karena apa? Imajinasi sangat erat kaitannya dengan yang namanya ingatan. Perhatikan baik-baik.
Apa hari ini yang banyak kita ingat? Apa yang saudara-saudaraku banyak ingat hari ini? Apakah kita lebih banyak mengingat apa yang dilakukan oleh orang lain dalam kehidupan kita? Apakah kita lebih banyak mengingat apa yang orang lain katakan tentang kita? Apakah kita justru lebih mengingat apa yang dokter katakan tentang kesehatan kita? Apakah kita lebih mengingat apa yang bos kita katakan tentang kita? Hari ini Bapak Ibu, imajinasi kita ditentukan oleh apa yang kita ingat. Aku akan mengulangi ini dengan sederhana. Imajinasi kita, apa yang ada di pikiran kita, itu ditentukan oleh apa yang kita ingat. Kalau hari ini Bapak Ibu, kita lebih banyak mengingat perkataan kasar orang lain. Dulu aku ditolak sama dia. Dulu dia begitu berkata-kata kasar kepada aku. Aku ingat hal itu. Aku ingat. Sabar. Firman Tuhan tadi berkata apa Bapak Ibu? Di Mazmur, hai jiwaku. Di Mazmur 103, hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupa segala kebaikannya. Daud mengatakan, hei jiwaku, ingat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu bisa membayangkan, seandainya saja Tuhan lupa besok pagi jam 6 pagi untuk menerbitkan matahari, engkau tahu apa yang terjadi? Jam 6, jam 7, jam 8 kita akan tetap mengalami suatu gelap. Jadi Bapak Ibu, terbitnya matahari besok pun dan adanya bulan malam hari ini, itu adalah kebaikan Tuhan. Kalau hari ini sepertinya kita nggak memiliki hal untuk mengucap syukur, lihat, besok pagi matahari masih terbit dan malam ini bulan masih bersinar. Itu adalah kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan, itu akan membantu imajinasi kita untuk tetap fokus kepada firman Tuhan. Lihat hal-hal besar yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Ribuan, jutaan, miliaran kali mungkin. Tuhan telah menolong kita ketika kita dalam perjalanan dari rumah ke kantor. Jutaan kali Tuhan menolong kita waktu seorang ibu pergi dari rumah ke pasar. Jutaan kali Tuhan mengcover kita dengan menudungi kita. Sehingga hari ini kita masih dapat berdiri tegak dan duduk tegak. Melihat sermon ini berjalan. Lihat dan ingat kebaikan Tuhan. Pada saat kita mengingat kebaikan Tuhan, pada saat itu juga imajinasi kita sedang fokus kepada apa yang Tuhan sampaikan. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di kitab Keluaran 15. Saya menyarankan Bapak Ibu membaca nanti di Keluaran 15. Sesudah mereka menyeberangi Laut Teberau, baru saja mereka menyeberangi Laut Teberau, baru saja mereka melihat Allah membelah laut dan membuat kering di tengah-tengahnya dan membuat mereka bisa berjalan dan menyeberangi Laut Teberau. Dalam waktu 3 hari, mereka kekurangan air dan mereka mulai mengumpat-ngumpat, mereka mulai mengeluh, kami gak punya minum. Hanya dalam waktu 3 hari, mereka melupakan apa perbuatan besar yang telah Allah lakukan di Laut Teberau ketika dia membelah laut itu. Bukankah kita sering seperti itu kadang-kadang Bapak Ibu? Baru saja sore tadi Tuhan menolong kita. Malam ini kita sudah belajar, udah mengeluh. Baru saja tadi pagi Tuhan menolong kita. Malam ini kita sudah mau mengeluh. Ingat, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat setiap detail dari kebaikan Tuhan, itu akan menolong engkau dan aku Bapak Ibu untuk tetap fokus dan memiliki imajinasi yang baik. Sehingga kita akan melihat ada hal baik, ada supply yang cukup di masa yang akan datang. Bangsa Israel terlalu cepat melupakan apa yang telah Allah kerjakan 3 hari sebelumnya. Bukankah Allah semalam-malaman telah menahan air sehingga daerah itu tempat mereka berjalan kering dan bangsa Israel dapat menyeberang dengan luar biasa. Semalam-malaman Allah melakukan suatu pergelaran air yang terbesar yang pernah ada. Menahan air dari kiri agar tidak mengalir ke kanan, ditahan oleh Allah. Dan itu semua terjadi di depan mata mereka. Hanya dalam waktu 3 hari mereka sudah mengeluh lagi. Hari ini Bapak Ibu, belajar mengingat kebaikan Tuhan, itu akan membuat saudara-saudaraku dimanapun kau berada, itu akan membuat imajinasi kita tetap fokus kepada apa yang firman Tuhan katakan. Wow, saya berharap Bapak Ibu dimanapun kau berada dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan hari ini. Karena imajinasi itu Bapak Ibu sangat erat dengan yang namanya ingatan.
Makanya tadi saya ulangi sekali lagi. Di Mazmur 103 ayat 1 sampai 2 berbicara tentang pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Hari ini biarkan imajinasi kita tetap tertuju kepada Tuhan. Dengan cara apa? Tetap mengingat kebaikannya Tuhan. Firman Tuhan berkata di Roma 1 ayat 21, saya ingin sampaikan bagi kita semua. Roma 1 ayat 21, dikatakan demikian. Roma 1 ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jadi tidak mengucap syukur itu adalah suatu tindakan tidak memuliakan Allah. Saya ulangi sekali lagi. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur. Artinya mengucap syukur itu sama dengan memuliakan Allah. Sebaliknya apa? Berarti kalau dikatakan sebaliknya, berarti adalah kalimat sesudah sebaliknya itu berarti adalah kontra dari yang sebelumnya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi perhatikan, dikatakan saya ingin menggarisbawahi pikiran mereka menjadi sia-sia. Pikiran apa yang sia-sia? Pikiran yang sia-sia adalah imajinasi yang tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Pikiran yang sia-sia adalah imajinasi yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kita sering sekali mengimajinasikan, membayangkan sesuatu yang buruk justru dia akan datang. Ini kalau nggak kita lakukan ini pasti terjadi nih. Kayaknya kita kalah deh, kayaknya kita salah deh. Kayaknya kita harus double cross check lagi deh. Kayaknya kita kalah nih, kita nggak bisa menang nih. Kayaknya tubuhku nggak cukup sehat nih. Aku udah sering kayak gini nih, kalau udah habis kena hujan biasanya langsung pusing. Aku kalau udah kena hujan yang siang-siang gitu, yang hujannya sebentar doang, itu selalu pusing. Bapak Ibu, kenapa dengan gampang kita memproyeksikan bahwa kita akan pusing setelah kena hujan yang siang-siang rintik-rintik yang sedikit? Itu namanya pikiran yang sia-sia yang tidak memuliakan Tuhan. Saya tidak sedang mengatakan bahwa siang-siang ketika hujan ya keluar saja. Bukan. Tetapi kalaupun kita harus kena hujan siang-siang, hujan yang sedikit tadi, kita harus tetap memiliki pemikiran bahwa kita akan sehat, kita baik. Ini berbeda dengan cara dunia berpikir. Karena firman Tuhan berkata di kitab Roma 12 ayat 2, perbaharuilah pikiranmu dan akal budimu, agar kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik. Kalau saat ini sedang suatu situasi yang sulit, pandemi, COVID, apapun, tetap memiliki imajinasi yang baik. Bukan dengan pikiran yang sia-sia. Tadi kita sudah beritahu bahwa pikiran yang sia-sia adalah pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Artinya apa? Artinya pikiran yang tidak sia-sia adalah pikiran yang tertuju kepada apa yang Tuhan katakan. Tadi sebelumnya kita sudah belajar bahwa caranya agar kita tetap tertuju kepada apa yang Tuhan katakan adalah dengan cara mengingat kebaikan dan kemurahannya. Saya memiliki satu kebiasaan Bapak Ibu. Sebelum saya bangun pagi, saya habiskan waktu 3 atau 5 menit menghayal-hayal tentang kebaikan Tuhan. Aku percaya Tuhan, aduh baik sekali Kau Tuhan. Engkau tolong aku kemarin Tuhan. Iya ya. Aku bisa naik kereta ke kantor, ke Jakarta. Keretanya nyaman. Aku tidak perlu takut. Terima kasih Tuhan. Pas aku nyampe rumah, baru hujannya turun. Artinya Kau lindungi aku Tuhan, tidak aku sampai basah. Oh iya, terima kasih Tuhan. Engkau pegang anak-anakku. Hari ini dia sudah les bahasa Inggris dengan baik. Dan teachernya memberikan komentar yang baik tentang dia. Terima kasih Tuhan. Oh iya, terima kasih Tuhan. Yes. Ingat kebaikan-kebaikannya tadi Bapak Ibu. 5 menit pertama yang Bapak Ibu lakukan ketika sesudah bangun pagi, itu akan menentukan hari itu menjadi hari apa di dalam kehidupan kita. The first 5 minutes in the morning. 5 menit pertama. Bangun sebuah kebiasaan untuk mengingat kebaikan Tuhan dengan meletakkan semua di dalam imajinasi kita. Siapakah aku Tuhan?
Makanya aku bisa naik angkutan umum. Makanya aku bisa naik kendaraan umum. Untuk hal itu pun kita boleh bermegah, Bapak Ibu. Ada-ada aja Mario. Masa untuk bisa kayak gitu aja kita harus bersyukur? Yes! Belajar untuk melihat Allah dari hal-hal kecil sebelum kau dapat melihat Allah bekerja di dalam kehidupan kita dalam hal-hal yang besar. Orang-orang yang kehilangan kesempatan melihat Allah mengerjakan hal-hal besar dalam kehidupannya. Karena apa? Karena mereka sering melupakan hal-hal kecil yang Allah kerjakan. Hari ini, kalau ada mbak di rumah kita yang membantu kita di rumah, bisa membuat dan memasak masakan buat kita, kita pun harus bersyukur untuk itu. Karena apa? Karena itu adalah pertolongan Tuhan juga. Hari ini kalau engkau dan aku masih bisa menggerakkan tanganmu, artinya apa? Mengucap syukurlah. Mengingat kebaikan Tuhan itu sama dengan meletakkan imajinasi firman Tuhan tadi, sehingga kita akan tetap fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Bangsa Israel, setelah dilihatnya Allah membelah laut tadi, semalam-malaman, dalam waktu 3 hari, mereka kembali mengeluh. Mereka memiliki imajinasi yang salah, pikiran yang salah tentang Tuhan. Mereka berburuk sangka sehingga mereka mengatakan, kami mau minum, airnya pahit, gak ada air di sini, kami kesel, kami kecewa. Harusnya yang mereka lakukan adalah mereka melihat 3 hari yang lalu apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan mereka. Kalau hari ini Bapak Ibu dimanapun kau berada, apapun situasi dan kondisimu, lihat apa yang telah Allah kerjakan seminggu, sebulan, tahun lalu, 2 tahun, 3 tahun, 5, bahkan 10 tahun yang lalu. Lihat bagaimana anak-anak kita bertumbuh kembang dengan baik. Bagaimana orang-orang di sekeliling kita mensupport kita. Bersyukurlah, mengucap syukurlah atas hal itu. Karena mungkin banyak sekali ribuan jutaan orang di luar sana menginginkan, merindukan apa yang saat ini sedang engkau miliki. Mengucap syukur, itu membuat imajinasi kita, pikiran kita tetap tertuju kepada Tuhan. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita akan melanjutkan sermon ini di penghujung nanti di sermon yang keempat, The Power of Imagination part yang keempat. Saya tetap berharap kabar baik ini dapat menjadi sukacita, menjadi kekuatan yang baru bagi engkau Bapak Ibu. Karena firman Tuhan saat engkau dan aku mengetahui kebenaran, engkau dan aku akan menjadikan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Merdeka dari khawatir, merdeka dari ketakutan, merdeka dari tekanan, merdeka dari intimidasi. Sebelum menutup sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu. Kami mau Bapa memfokuskan imajinasi kami dan pikiran kami kepada setiap kebaikan yang telah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami akan selalu berangkat dari satu pemikiran bahwa kami adalah pemenang. Seperti apa yang Engkau katakan di kitab 1 Yohanes 5 Tuhan, bahwa siapakah yang dapat mengalahkan dunia ini selain daripada mereka yang percaya kepada Yesus. Kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami adalah orang-orang yang sudah Kau janjikan untuk memiliki kemenangan dan mengalahkan dunia ini. Hari ini Tuhan, kami mau menundukkan pikiran kami seperti apa yang Kau katakan di kitab Korintus Bapa, menundukkan segala pikiran-pikiran kami ke dalam pikiran Kristus. Kalau Yesus berkata, Yesus melakukannya, bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati agar hari ini kami sehat, kami diberkati, kami dibenarkan, dan kami dibebaskan, maka pikiran-pikiran itu kami tundukkan semua kepada pikiran Kristus. Kami tundukkan kepada apa yang Yesus sudah kerjakan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur, dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di sermon yang selanjutnya. Tetap sampaikan kabar baik ini ke banyak orang, sehingga banyak orang yang akan diberdekakan, akan dilepaskan, disembuhkan. Dan saya percaya bahwa imajinasi Bapak Ibu, saudara-saudaraku hari ini miliki imajinasi yang penuh dengan apa yang firman Tuhan katakan, dan miliki imajinasi, pikiran, dan mengingat apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.